Renungan tanggal 3 Juni. Janji Tuhan sebagai bantal tidur. Setiap tanggal 3 Juni, kita diajak untuk mengenang sebuah kisah yang sering diceritakan dalam sejarah perkembangan gereja. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseriusan saat beribadah, serta bagaimana janji Allah menjadi jaminan ketenangan batin yang sejati. Oleh karena itu, renungan hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana kuasa firman Tuhan mendatangkan kedamaian sejati. Diterangi dengan hikmat firman Tuhan dari Mazmur nomor 4 ayat 6-8. Ada banyak orang yang berkata, "Siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepada hatiku, lebih banyak daripada yang mereka berikan pada masa gandum dan anggur mereka berlimpah-limpah. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Renungan hari ini membahas tentang pentingnya memiliki rasa aman dan ketenangan pikiran yang sejati di dalam Tuhan, seperti yang dialami oleh Raja Daud saat hidupnya menghadapi masalah besar. Daud menerima tekanan mental yang berat ketika ia harus melarikan diri ke padang gurun demi menyelamatkan nyawanya dari kejaran tentara pemberontak yang dipimpin oleh Absalom, anak kandungnya sendiri. Namun karena Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ia menulis dalam Mazmur 3 ayat 5 bahwa ia bisa tetap tidur dan bangun dengan segar karena Tuhan menjaganya. Baginya, janji Allah menjadi bantal tidur yang tenang. Akibat iman tersebut, rasa cemas disingkirkan, pikiran ditenangkan, dan malam yang berat pun bisa dilewati Daud dengan tidur yang pulas karena ia tahu hanya Tuhan yang membiarkannya diam dengan aman. Berabad-abad kemudian, tepatnya pada sekitar tahun 1600-an, suasana beribadah kelompok Kristen di tanah Amerika menunjukkan hal yang sangat berbeda dengan kedamaian tidur Daud. Pada zaman itu, wilayah Amerika bagian utara, yang baru dibuka oleh para pendatang dari Eropa dan dikenal sebagai kawasan New England, masih berupa wilayah jajahan atau kolonial Inggris yang serba terbatas. Di sana, hidup sebuah kelompok Kristen yang dikenal sebagai kaum Puritan. Kaum Puritan adalah kelompok orang Kristen yang sangat taat, disiplin, dan memiliki aturan yang sangat ketat dalam beribadah. Mereka sangat menghormati keseriusan saat mendengarkan firman Tuhan, sehingga jemaat dilarang keras untuk tidur selama pendeta berkhotbah yang biasanya berlangsung sangat lama. Untuk menjaga ketertiban, pemimpin gereja menunjuk petugas khusus yang disebut tithing men untuk berkeliling mengawasi jemaat pada hari Minggu pagi. Secara historis, petugas tithing men ini memang nyata bertugas membawa sebuah tongkat kayu yang panjang. Salah satu ujung tongkat dipasangi bulu burung yang lembut untuk mengusap wajah jemaat wanita atau anak-anak yang mengantuk. Sementara ujung lainnya berupa kayu tumpul yang keras atau knop kuningan untuk mengetuk bahu jemaat pria yang tertidur. Namun, sebuah anekdot dan cerita rakyat jenaka yang sangat terkenal dari kota Lynn, negara bagian Massachusetts, menggambarkan sisi lain dari tradisi ini melalui kisah seorang petugas bernama Allen Bridges. Dalam cerita yang dituturkan ulang tersebut, Allen memodifikasi tongkatnya menggunakan ekor rubah di satu ujung dan sebuah bagian tajam di ujung lainnya. Menurut cerita rakyat tersebut, suatu hari, Allen Bridges sedang berpatroli dan melihat seorang jemaat pria bernama Tuan Tomlins sedang tertidur pulas di pojok ruangan dengan kepala tertopang dinding gereja. Allen kemudian menyodorkan tongkat panjangnya melewati jemaat lain dan memberikan ketukan keras pada tangan Tuan Tomlins untuk membangunkan beliau. Akibat dibangunkan secara mendadak, Tuan Tomlins terkejut dan langsung terbangun dari tempat duduknya hingga tangannya membentur dinding. Di tengah ruang ibadah yang sunyi, ia yang belum sadar sepenuhnya dari mimpi, spontan berteriak, "Sialan tikus tanah itu!" Ia mengira tangannya baru saja digigit oleh tikus tanah di dalam mimpinya. Setelah kesadarannya pulih dan menyadari kekeliruan besar yang ia lakukan di tengah khotbah, wajah Tuan Tomlins memerah karena malu dan ia langsung terdiam. Cerita jenaka ini seringkali diabadikan dalam buku-buku ilustrasi khotbah sebagai gambaran unik mengenai betapa ketatnya suasana ibadah pada masa kolonial dahulu. Meskipun kisah Tuan Tomlins merupakan sebuah anekdot jenaka, aturan disiplin kaum Puritan yang asli tetap menjadi pengingat bagi kita hari ini, bahwa menghormati kehadiran Tuhan dalam ibadah adalah hal yang penting. Melalui alur sejarah dan teologi yang kita pelajari, kita melihat dua sisi. Daud yang tidur pulas dalam perlindungan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari,
dan jemaat yang harus menjaga fokus untuk menghormati firman-Nya dalam ibadah. Kita diajak untuk membedakan mana waktu untuk beristirahat dan mana waktu untuk berjaga-jaga bagi jiwa kita. Di tengah rutinitas hidup yang melelahkan, mari kita meminta kekuatan dari Roh Kudus untuk tetap fokus dan rindu mendengarkan suaranya. Bukan hanya hadir secara fisik di gereja, melainkan membuka hati kita dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa setiap janji Tuhan adalah bantal tidur yang aman bagi jiwa yang lelah. Sekaligus firman hidup yang membangunkan rohani kita untuk berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib.